Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait observasi manajemen penggunaan listrik di lab sistem instrumentasi dan elektronika di FTIP Unpad. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu di sini berisi 5 orang. Ada Dewi Zahra Argianisa Fatur dengan MPM akhir 018, Eva Nuraini dengan MPM akhir 044, Anastasia Lydia Eka dengan MPM akhir 066, Arya Dwi Yanuar dengan MPM akhir 080, dan saya sendiri, Talita Nindita Siva Aulia dengan MPM akhir 105. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini ada outline yang dimana outline-nya sendiri ada 7, yaitu latar belakang, identitas lab system, lalu prinsip manajemen K3 tentang kelistrikan dan kebakaran, lalu jenis barang mudah terbakar, potensi dan solusi, manajemen K3 dan rekomendasi, dan yang terakhir akan ada penutup. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada latar belakang yang pertama, mengapa kelompok kami eh, mengambil laboratorium instrumentasi dan elektronika terapan sebagai yang ditinjau. Yaitu laboratorium adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian atau praktikum dan didukung dengan adanya sarana seperti alat-alat dan bahan instrumentasi serta prasarana yang laboratorium yang lengkap. Kemudian praktikum yang dilaksanakan di laboratorium instrumentasi dan elektronika atau sistem ini kebanyakan menggunakan berbagai instrumen. Nah, peralatan yang digunakan pada kegiatan di lab ini membutuhkan perlakuan tersendiri sesuai fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Tindakan yang kurang tepat dapat menimbulkan rusaknya alat dan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian pemahaman dan pengetahuan mengenai fungsi dan karakteristik peralatan, tata tertib, dan penggunaan APD merupakan hal yang penting untuk minimalisir kecelakaan kerja. Dengan demikian, potensi bahaya pada laboratorium instrumentasi dan elektronika perlu ditinjau, terutama potensi bahaya listriknya. Yang selanjutnya itu identitas lab yang kami tinjau. Eh, lab yang kami tinjau itu lab instrumentasi dan elektronika terapan dengan kepala laboratorium yaitu Insinyur Mimin Muhaimin, Master Engineering dan PhD. Kemudian dengan laboran atau teknisi praktikum yaitu Ibrahim AMD. Selanjutnya akan membahas tentang prinsip manajemen kebakaran akibat listrik. Di sini pertama ada identifikasi risiko. Di sini hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan terhadap nilai sistem listrik, instalasi kabel, peralatan listrik, dan komponen lainnya. Kemudian ada evaluasi risiko dengan mengevaluasi risiko semua potensi bahaya terkait dengan listrik. Yang ketiga, melakukan pencegahan dengan melakukan langkah-langkah pencegahan seperti mengurangi risiko kebakaran seperti dari akibat listrik itu sendiri. Yang keempat ada pelatihan dan kesadaran, itu memberikan pelatihan dan kesadaran kepada karyawan tentang risiko kebakaran akibat listrik, tindakan pencegahan yang harus diambil, dan langkah-langkah penanggulangan dalam keadaan darurat. Yang kelima ada pengawasan dan inspeksi. Melakukan pengawasan rutin terhadap sistem listrik dan peralatan listrik untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah potensial yang dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian ada 6, penanggulangan darurat dengan menyiapkan penanggulangan darurat seperti latihan rutin dan melakukan pelatihan dalam keadaan darurat. Yang ketujuh ada investigasi dan perbaikan setelah terjadinya kebakaran akibat listrik, dapat dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dan mencegah terjadinya kejadian serupa di selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya di sini ada jenis barang lab system yang mudah terbakar, di mana lab system ini membagi menjadi 2,
terkait barang-barang tersebut, yaitu dilihat dari arus AC dan juga arus DC. Arus AC ini merupakan alternate current yang mana ini ketegangannya dengan arah arus yang bolak-balik dan cenderung tidak stabil. Sedangkan kalau DC itu direct current, di mana tegangannya dengan arus yang searah dan umumnya bersifat lebih stabil. Untuk contohnya sendiri, untuk AC yang ada di arus AC yang berada di lab system yaitu solder, PSU, osiloskop, lalu alat ukur audio generator, lalu untuk DC di sini ada baterai, aki, terus juga motor dan juga alat ukur multimeter. Selanjutnya di sini ada potensi dan solusi yang dimana potensinya itu akan menimbulkan short atau selanjutnya percikan api kebakaran. Untuk contohnya sendiri di sini sengatan listrik arus AC dan DC, terus juga solder penggunaan jika disimpan tidak pada tempatnya. Lalu PSU terjadi short jika penggunaan tidak diperhatikan, di mana di sini muatan positif dan negatif bersentuhan secara tidak sengaja karena ketidaktahuan. Lalu komponen terbakar dari kabel yang panas juga daya lebih besar bisa kebakaran atau meledak. Untuk solusinya sendiri, mengadakan sosialisasi sebelum penggunaan lab dengan menggunakan jas lab, sepatu alas tebal dan karet, prosedur praktikum yang baik. Lalu sikring otomatis. Jadi untuk di lab system sebetulnya untuk sikring ini sudah dilakukan pemasangan yaitu sikring otomatis juga. Selanjutnya menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar seperti meja yang berbahan dasar karet dan adanya apar di dalam lab karena sejauh ini apar yang berada di daerah FTIP itu disimpan berada di luar lab. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada manajemen K3 dari lab system serta rekomendasinya. Untuk SOP pada lab, sudah menggunakan sepatu dengan sol tebal agar tidak kontak langsung pada tanah. Lalu yang kedua, setelah digunakan, alat-alat yang sudah digunakan disimpan kembali dalam keadaan off. Lalu untuk penyediaan APAR, berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, APAR pada lab sistem ini telah diganti secara berkala. Lalu untuk penyediaan kotak P3K sudah ada juga di dalam ruangan. Nah, untuk rekomendasinya, yang pertama SOP pada lab belum ada bentuk secara fisik atau tertulis. Sebaiknya dibuat SOP secara tertulis dan ditempel di ruangan. Serta untuk penyediaan alat P3K yang masih dirasa kurang perlengkapannya bisa lebih dilengkapi lagi. Selanjutnya ada pertama yaitu kesimpulan yang dapat kita observasi ini adalah beberapa jenis peralatan listrik yang biasa digunakan di laboratorium yang berpotensi menimbulkan kebakaran, yaitu PSU, baterai, solder, dan alat ukur, yaitu audio generator dan multimeter. Yaitu menerapkan sistem manajemen energi yang dapat membantu memantau dan mengontrol penggunaan energi di laboratorium, sehingga menghasilkan penggunaan listrik yang lebih efisien. Selanjutnya, saran pada observasi ini yaitu melakukan pemeriksaan berkala peralatan listrik laboratorium untuk memastikan kondisinya baik. Yang kedua, jaga kebersihan peralatan dan mesin untuk mencegah penumpukan kotoran atau minyak yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang membahas terkait observasi manajemen penggunaan listrik lab sistem FTIP Unpad. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.